Hai, kembali lagi ke Mamiku Kulineran. Saat ini saya di rumah sendiri ya. Ini saya mau cerita sejarahnya asal usul dari Vinselat itu ya. Jadi Vinselat itu dulu itu pertama-tamanya ya, itu berdiri dari tahun 2006. Oh, 2006 guys. 2006 itu masih di sebelah timurnya yang ruko sekarang. Depan masjid. Di sampingnya masjid ya, di depan masjid. Dulu masih kontrak. Masih kontrak itu dengan ukuran berapa ya? 3x4. Dengan ukuran 3x4 itu saya jualannya di depannya itu ada pakai gerobak. Masih pakai gerobak itu ya. Dan saya waktu itu memang sebelum saya buka Vinselat, itu saya itu pernah kerja di Tamara Bank. Bang Tamara. Di Tamara Bank itu hampir berapa ya? 20 tahun lebih. Wow. 20 tahun lebih itu, dan waktu itu Tamara Bank itu merger sama Danamon ya, Bank Danamon. Okay. Dan semuanya keluar semua. Jadi minta pensiun semuanya. Tapi saya di Tamara Bank itu enggak cuma di banknya saja. Saya itu orangnya paling apa ya? Dimana ada kesempatan untuk cari uang, pasti saya kejar. Jadi saya yang terakhir itu memang bagian kredit gade. Kredit gade. Di Tamara Bank itu. Di Tamara Bank. Jadi itu berlian-berlian itu ya. Makanya saya itu berkecimpung di berlian itu. Jadi saya malah gedenya itu di berliannya, bukan di banknya. Oh. Lucu. Dan setelah merger keluar itu, memang saya kayak apa ya? Dulunya memang enak banget. Oh, dapat uangnya itu gampang banget. Tapi terus terang ya, begitu merger keluar itu saya kayak apa ya, kesandung itu kena masalah, dan yang itu saya kena tipu. Oh, ditipu guys. Kena tipu ya, dan kena tipu itu pun enggak cuma sedikit ya, sampai aku itu jual rumah. Padahal punya rumah satu-satunya di Penumping sebelah Grand Mall ya. Itu saya jual karena saya ketipu orang. Ya ampun. Tapi waktu itu saya enggak, kok saya terus ketipu, saya itu gelo banget, itu tidak. Saya malah ikhlas, enggak apa-apa. Memang mungkin ini ujian buat saya. Karena apa? Kemarin itu kan cari duitnya kayaknya gampang banget ya. Untungnya itu wah enak banget. Untung 5 juta, untung 10 juta, untung 20 juta sekali transaksi. Tapi hilangnya juga cepat, kena tipu orang. Ya, itu terus saya sampai rumah kejual. Rumah kejual itu saya mikir-mikir gini, kenapa saya itu hobi makan, sekeluarga itu hobinya makan. Nah, kenapa saya nggak usaha kuliner aja? Terus saya mikir gini, sekarang orang itu kan pada itu nyirek nasi, pada diet ya. Terus saya makanya ini buka selat saja. Selat itu yang cuma sayuran aja, gini sayuran tapi ada telur dagingnya gitu. Protein. Jadi bisa mengena banget. Tapi waktu itu 2006 itu masih di itu ya. Saya kontrak itu ya pertama. Kontrak berapa ya? Cuma 12 juta. 2 tahun waktu itu 2006. Dan saya itu orangnya selalu yakin banget. Aku itu tidak pernah takut dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak pernah mikir yang engkau gek itu enggak pernah. Jadi saya selalu berani. Dengan jualan di gerobak itu ya, yang seharusnya itu paling kan bisa cuma kalau kulaan sayuran gitu kan. Kalau mungkin ya orang lain itu berapa kilo. Tapi kalau saya sengaja langsung wortelnya itu 1 karung, kentangnya 1 karung, boncesnya setengah karung, telurnya 3 keret, 4 keret gitu, dan langsung daging. Karena apa? Saya yakin banget, biar apa ya, orang-orang itu pada penasaran yang lewat. Karena apa? Waktu itu kan masih di trotoar ya, di trotoar.
ada trotoarnya itu. Jadi kalau ngupas itu, ngupas wortel, ngupas kentang, dulu masih pakai tangan, Pak, masih apa ya, manual. Manual. Jadi orang-orang yang lewat itu pada gini, itu kalau punya kerja kok tiap hari. Nah, kan pada penasaran, tapi kalau jualan padahal cuma gerobak, pakai gerobak, tapi kok itu banyak banget. Nah, itu saya sengaja kayak gitu, jadi biar orang-orang itu pada mampir, pada berhenti, dan yang akhirnya orang-orang itu pada nyoba beli. Oh, ternyata jualan toh. Loh, kok sampai kayak gini? Karena saya yakin banget. Pertama itu saya nggak mau cuma 100 porsi. Saya lebih. Jadi mungkin 300 porsinya, 300 porsian itu. Wow. Waktu itu saya ingat. Jadi langsung sapu habis bersih. Dan saya tambah semangat. Yang besok itu saya nambah gitu. Terus 2008 ya. 2008 itu saya bisa ambil ruko yang sekarang ini. Tapi masih satu ruko 2008 itu. Dan waktu itu kan anak saya itu kan 4. Jadi saya waktu pertama buka itu saya belum pernah belum punya karyawan sama sekali. Jadi apa-apa sendiri. Ya cuma sama anak-anak kadang bantu gitu. Jadi memang belum punya karyawan sama sekali. Dan begitu 2008 saya bisa ambil ruko yang sekarang ini, tapi masih satu ruko. Itu anak saya yang nomor 3 sama 4 itu masih SD kayaknya, SD kelas 5 apa kelas 6 itu ya. Dan anak saya yang gede itu masih kuliah, nomor 2 masih kuliah. Waktu itu terus 2010 anak saya yang gede itu sudah selesai kuliahnya. Di universitas Di UGM ya. Gajah Mada, Jogja. Ya, yang di Jogja. Terus yang nomor 2 itu sastra Inggris yang di Sanata Dharma. Wow. Yang nomor 3 tuh gimana? Itu anak saya yang gede itu terus cari kerja itu yang kerjanya itu kantornya itu di Singapura itu ya. Benar, Singapura. Jadi Transmedic. kantor Transmedic itu ya, alat-alat kedokteran. Iya. Di suatu perusahaan Singapura ya. Dan anak saya memang yang gede itu ngomong, saya harus kerja paling enggak 6 apa 7 tahun. Nanti kalau sudah saya mau gede ke tempatnya mami. Wah. Nah, begitu 2016 itu waktu itu saya baru buka satu ruko apa 2 ruko ya itu. Terus saya ditawari di Rumah Sakit Dr. Un untuk buka di Rumah Sakit Dr. Un. Terus anak saya tahu, waduh, mamiku kok suruh buka di Rumah Sakit Dr. Un. Waktu itu, terus anak saya kepikiran, wah aku kalau gitu keluar aja. Terus ngomong ke saya, mami aku mau keluar. Loh kenapa? Saya mau ngedek ke usahanya mami. Sebetulnya saya nggak boleh, karena apa? Loh kamu sekolah sudah ngenah, sudah kerja ngenah, kok kamu keluar? Terus anak saya malah ngomong gini, loh mami, aku itu sekolah tak bikin, aku sekolah itu kan supaya gimana, aku cari kerja untuk pengalaman. Saya sudah cari pengalaman kerja, aku bisa ngedeke usahanya orang lain. Kenapa di tempatnya mamiku itu kan ada usaha, kenapa ndak aku gedein? Nah, nek gitu mbak aku kemarin itu ndak usah sekolah kalau ndak boleh keluar. Ya, yang akhirnya ya sudah, anak saya konsekuen, terus yang megang anak saya. Begitu di Rumah Sakit Dr. Un itu, jadi yang ngurusi anak saya. Mungkin kalau anak saya nggak resign, memang kalau saya sendiri terus terang tidak bisa, cuma saya bisanya cuma di sini aja, karena saya nggak bisa yang namanya ini harus gini sistem apa itu nggak bisa lah. Begitu anak saya datang, memang sistemnya itu dirubah semua total. Waktu itu saya sempat sama anak saya ya maksudnya aku nggak setuju, karena dulu memang yang ngasiri saya sendiri, jadi orang-orang itu penuh banget, bayarnya aja antri, sampai saya nggak pernah yang namanya pakai kalkulator, padahal itu yang bayar tuh antri banget itu. Tapi saya terus terang,
Kalau ngitung itu ndak pernah salah. Wah. Jadi saya itu tepat terus. Meskipun laris saya harus tepat ngitungnya. Saya yang penting halal itu. Halal. Jadi prinsip itu. Dan Nama Vincelat itu dari apa? nama Vincelat itu ya, Vincelat itu Vien. Vien itu V-nya dari anak saya kecil. Vina, I-nya Ian, N-nya Randy, S-nya Sera. Itu sengaja saya bikin dari kecil ke yang besar. Jadi biar grafiknya itu dari bawah ke atas terus. Nah, makanya sampai sekarang saya itu berpikiran supaya grafik itu terus naik itu. Wah. Alhamdulillah memang gitu. Nah, begitu anak saya sudah sudah keluar itu langsung memang semuanya yang ngurusi anak saya dan sama anak saya yang nomor 2 itu. Yang nomor 2 itu memang bagian yang bumboni itu ya, nomor 3 juga Serianda. gitu. Ya, Randy itu. Yang nomor 1 itu Sera. Gorianda. Nah, jadi sudah ada bagian sendiri-sendiri. Jadi ini sekarang itu sudah dikelola anak saya semuanya. Jadi misalnya ada apa-apa itu sudah nggak masalah karena anak saya itu sudah bisa semuanya. Bagian bumbu sendiri ada, bagian itu oh ini gimana pemasaran itu yang nomor 1 itu. Oh ini harus gini-gini. Makanya begitu anak saya datang itu langsung buka cabang semuanya di mal-mal itu. Anak saya sengaja Solo Utara, Timur, Barat, Selatan itu memang harus ada. Jadi nyegati supaya yang dari mana-mana itu nggak usah jauh-jauh untuk ke pusat. Ya. Jadi semuanya ada gitu. Oke, sekarang udah banyak cabang ya Mami. Sudah alhamdulillah. Di rest area juga ada sekarang. Rest area pendopo KM 456. Ya, Solo 3. Betul, di KM 456 itu di Solo 3 itu ya. Dan ini saya mau menerangkan. Ini selat double daging, selat double daging ini ya. Selat double daging itu ini dagingnya 2, ada kentangnya 3 gede-gede. daun, Mayonaise, acar, wortel, buncis, klengkam. Nah, kentang dikecil-kecilin kan. Karena apa? Tempat saya itu memang rame sekali, rame banget itu. Rame banget itu kenapa? Karena murah, enak dan cepat. Prinsip saya itu memang satu. Saya nggak pernah ngitung kayak aku harus untung berapa. Tidak. Saya itu cuma prinsip satu, menyenangkan dan mengenyangkan orang lain. Itu dari dulu saya tanamkan. Makanya saya itu ngomong ke anak saya, pokoknya satu prinsip itu jangan sampai lupa. Sampai kapanpun misalnya kamu besok sampai yang megang kamu semua, kamu prinsip itu kamu pegang. Satu, menyenangkan dan mengenyangkan orang lain. Dan harus halal. Halal. Itu nomor 1 ya. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung itu ndak mungkin banget dengan harga gini nih. Ini murah banget ini, murah pol banget. Ini saya tuh selalu di bawah harga semuanya. Selatnya ini ya, selatnya ini itu memang saya bikin beda. Kalau yang selat Solo asli itu ya, itu kuahnya ndak kayak gini. Selat Solo asli itu rasanya manis. Itu yang bisa menikmati cuma lidah Solo aja. Kalau saya sengaja saya bikin, sudah saya modif gini. Jadi biar bisa masuk lidah mana-mana. Mau luar kota, luar pulau, luar negeri, semuanya bisa. Jadi saya memang sengaja untuk semuanya ke tempat saya itu bisa semuanya ya. Terus ada stop makaroni. Stop makaroni itu ada bahkan anak kecil ya, anak kecil itu pernah ada yang sakit itu sampai di rumah sakit. Nah katanya cuma minta stop makaroni aja habis. Pas itu waktu itu orang tuanya sampai bingung. Besoknya ke tempat saya lagi cari stop makaroni, malah itu yang cerita orangnya sendiri. Begitu dikasih kayak padahal itu waktu itu masih opnam. Dikasihnya itu malah sembuh, langsung pulang. Memang stop makaroni itu banyak pada orang yang ngomong. Mantap. Stop makaroninya Vincelat itu bisa kayaknya kalau masuk angin itu oke Vincelat aja makan stop makaroni karena panas jadinya seger banget dan mericanya ada terasa gitu ya. Jadi itu bisa bilangnya itu langsung
keringatnya langsung Mak Biur itu langsung pada wah pusingnya hilang gitu. Dan ada gado-gado. Gado-gadonya itu sambelnya enak banget ya sambelnya. Enak pol. Memang porsi saya itu ya, porsi di tempat saya itu memang sengaja saya bikin mantap. Karena apa? Saya kalau makan itu ndak porsinya ndak banyak, saya ndak bisa. Jadi makanya irisannya ini kan gede-gede banget. Jadi mantap banget. Nih wortelnya dia gede-gede. Nah ini satu porsi aja sudah kenyang banget ini. Jadi memang prinsip saya satu menyenangkan dan mengenyangkan orang lain. Kenapa saya ini di rumah? Karena saya tadi memang ke pusat, tapi yang ngantri itu banyak. Jadi saya nggak bisa kalau ngomong-ngomong kayak gini, mau cerita kayak gini. Di ruko itu tidak bisa, makanya saya di rumah aja. Jadi bisa jelasin semuanya. Ini nasi soto, nasi timlo. Nasi timlonya itu enak banget ini. Ini timlo Jawa, timlo kampung itu loh. Itu cuma harganya berapa ini? 9.000 apa 10.000 saya lupa. Nah, jadi itu sudah satu mangkok enak banget. Kelenger, Pak. Sudah kelenger. Ini kebetulan selat kelengernya habis. Soalnya saya tadi nggak persiapan. Jadi kelengernya itu 35.000 ya. Nah, kalau dibawa pulang itu bisa pakai kayak gini tempatnya. Jadi itu enggak apa ya maksudnya untuk kondangan, untuk acara arisan apa gitu bisa dibawa pulang pakai tempat gini. Jadi harga dan rasa untuk di semua cabang ya, cabang sama pusat. Harga, rasa, porsi sama. Sama guys, wah. Jadi jangan takut-takut untuk waduh mau makan di Grand Mall, wah di Grand Mall pasti di mall itu harganya lebih mahal. Tidak, mungkin kalau tempat lain juga gitu dihitung ke sama kontrakannya. Kalau saya meskipun kontrak di mall-mall itu saya tidak pernah saya hitung. Ya udah tak kasih harga, rasa, porsi sama. Jadi tempat saya itu yang di cabang-cabang itu semuanya laris. Karena apa? Sama pusat harganya sama, porsinya juga sama, rasanya sama. Karena apa? Tempat saya itu cuma satu pintu. Jadi untuk ke cabang-cabang itu ya 7:30 itu sudah sampai ke Dokter Un sama Indriati. Nah itu nanti jam 9 langsung ke mall-mall itu. Nanti sekitar jam 12 itu sudah kirim lagi. Jadi semuanya fresh. Tidak dari pagi sampai saya bawanya banyak, tidak. Jadi paling bawa 200 nanti tambah lagi siangnya itu. Dan untuk lemburan yang jam 4 itu, yang jam 4 untuk sampai jam 9 itu juga baru mateng. Jadi jangan takut untuk makan jam yang malam 7:30 di mall, itu matengnya yang jam 4 itu. Jadi semuanya fresh semua. Gitu ya. Jadi 2008 itu baru mulai di ruko. Begitu anak saya 2016 resign, rukonya bisa jadi tambah 5 sekarang ruko. yang 5 ruko itu. Ini karena apa? Dari anak-anak saya juga, yang semuanya itu anak saya memang berprinsip yang nomor 1, kalau aku sudah pegang Divin harus tiap tahun itu harus buka cabang. Nah ini karena pandemi, jadi harus apa? Bertahan saja. Yang penting saya tidak pernah mem-PHK karyawan. Karena apa? Karyawan saya itu kalau saya PHK pasti kan susah. Saya juga ikut susah. Makanya kenapa? Tetap saya harus bertahan. Karyawan semuanya masih di mes. Itu saya urusi semuanya. Karyawan itu kalau mau makan di tempat saya ya itu bebas. Sampai mau makan salad, mau makan sup, mau itu sampai sudah pada ada yang banyak yang sudah ndak doyan semuanya. Wah, karyawan sampai nggak doyan nih. Itu saya bebaskan semua. Mau sehari makan 4 kali 5 kali, minum es teh sampai 10 kali sehari, itu bebas. Makanya kenapa karyawan saya itu kerasan semuanya. All you can eat, gitu. all you can drink. Udah, sekian dari saya. Mamiku Terima Kulineran, kasih dari jangan Mamiku lupa Kulineran. dukung kami Ya. terus dengan cara like, comment, dan
subscribe. Woo.